Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sebentar lagi sahabat Bung Bob. Ya, tinggal beberapa jam ke depan kita akan ketemu dengan Juventus. Ini benar-benar pertandingan yang benar-benar ditunggu ya. Nah, sedikit gua update bahwa tadi pagi juga si Milan menang 2-1, Napoli juga menang 2-1 melawan Atalanta. Nah, Inter tetap harus menjadi dirinya sendiri, sahabat Bob. Sebelum gua lanjut, mari kita subscribe dan klik loncengnya. Thank you, sahabat Bob. Ya, jadi ini menarik ya, sahabat Bob. Peta persaingan untuk menuju Scudetto ini masih panjang ya. Apalagi kalau kita berbicara yang namanya peluang. Ya, semua masih punya peluang. Karena secara angka, secara matematika, ya kayak misalnya kayak Juventus, Roma, Inter, Atalanta itu masih punya peluang, sahabat Bob. Nah, ini sebelum pertandingan sedikit gue mau update dulu ya sebelum gue bicara nanti bagaimana Inzaghi ya. Nah, ini yang paling menarik adalah bahwa Opa Marotta ini kan sebenarnya dia dari dulu kan suka banget sama Cuadro. Nah, sebenarnya kemarin Inter kan pengen beli, cuman dia memperpanjang kontrak dengan Juventus. Nah, sekarang Juventus kemungkinan tidak memperpanjang kontrak dia. Kemungkinan di musim depan dia udah habis free transfer. Nah, Opa lagi bergerak nih. Jadi persaingan bukan hanya di lapangan, ternyata juga persaingan untuk mengambil pemain Juventus tersebut. Itu yang Opa lagi lakuin sekarang ya. Kita nggak tahu, kemungkinan ya kita kan perlu pelapis dum-dum yang bagus ya. Kalau Cuadro ya kita nggak bisa pungkiri bahwa dia punya pengalaman yang bagus, punya kecepatan, terus termasuk jago lah nih orang yang. Nah, salah satu yang perlu kita waspadai ini juga adalah Cuadro, sahabat Bob. Benar nggak? Ya, kalau misalnya Inter nanti bisa beli si Cuadro, nah ini sebenarnya buat tambahan buat Inter, buat tenaga ya di sayap kanan kita. Itu. Nah, terus sedikit sahabat Bob, kan si Bastoni kan kemarin dikasih tahu bahwa dia demam. Nah kemungkinan ini ada perubahan sedikit di starting line up, bahwa Acerbi yang akan mengisi posisi si Bastoni, sahabat Bob. Semoga aja Acerbi, De Vrij dan Milan Skriniar tetap padu. Bagaimanapun ya ini adalah pertandingan besar ya. Semoga Bastoni cepat sembuh, tapi dia tetap dibawa ke Turin si Bastoni. Kali aja nanti mungkin sampai di sana sembuh, mungkin bisa masuk di babak kedua atau gimana, sahabat Bob. Ya, itu sedikit update-nya. Nah, sahabat Bob, ini yang menarik adalah salah satu mantan gelandang Fiorentina itu Massimo Orlando ya. Kekalahan Inter melawan Juventus akan mengakhiri harapan gelar Serie A. Ya, sebenarnya bisa juga ya. Karena kalau misalnya sekarang Napoli kan jarak poin dengan kita kan 11 ya. Kita kan masih menyimpan satu pertandingan. Kalau kita menang, kita masih bisa yang namanya untuk tetap berjuang ya. Kalau misalnya 11 sih secara matematis masih bisa, tapi secara psikologi. Tapi nggak tahu lah, sahabat Bob, ini kan menurut dia ya. Tapi menurut gua pribadi ya, bahwa Inter masih dalam persaingan dan gue yakin Inter masih bisa berbicara banyak di Scudetto, dan juga nanti pembuktiannya adalah waktu melawan Juventus. Ya, semoga aja kita, sahabat Bob, benar-benar Inter bisa meraih 3 poin di Turin ya. Nah, ini menarik ya. Ini salah satu mantan gelandang Juventus dan Inter adalah Felipe Melo ya. Sebenarnya dia kan lumayan lama di Juventus, tapi dia malah sekarang tuh menjadi Interisti. Gue juga kadang bingung nih orang. Saya akan mendukung Inter dalam derby Itali, dia bilang gitu kan. Inter akan berjuang untuk Scudetto, bahkan jika Napoli adalah favorit, meskipun Juventus tidak sekuat 2 atau 3 tahun yang lalu, dia bilang. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang membosankan untuk ditonton. Inter bermain bagus dan saya menyukai mereka. Jelas saya berharap Inter menang. Ya, dukungan-dukungan dari mantan-mantan pemain, dari pengamat banyak sekali. Karena memang Inter lebih diunggulkan, tapi jangan itu menjadi besar kepala. Tetap membumi ya. Nah,
Dia bilang begini, bagaimana dia melihat yang namanya sekarang kan dia terkesan dengan yang namanya Skriniar, terutama setelah pemain Slovakia itu mengambil ban kapten menyusul keputusan Inzaghi untuk menurunkan Onana. Nah, dia melihat dia begini, dia menurut si Melo gitu. Anda dapat melihat bahwa dia agresif. Ketika dia kalah, dia marah. Dan di dalam dia memiliki semangat Inter. Jika saya adalah direktur atau pelatih Inter, saya akan selalu menyukai Skriniar. Ya, ini calon memang kapten kita permanen, tapi kita tunggu aja berita berikutnya seperti apa, karena memang beberapa hari ke depan akan diputuskan. Ya, semoga aja dia tetap memperpanjang kontrak. Nah, terus dia bilang, Handanovic adalah kapten saya waktu saya bermain. Saya bisa mengatakan meskipun Icardi memiliki ban kapten selama saya di Inter, dia bilang. Jadi memang Handanovic ini seorang yang profesional dan benar-benar menjadi contoh di timnya Inter. Dan dia juga telah membuat sejarah di Inter. Ini seperti yang Melo bilang. Nah, terus satu lagi mantan back Inter, Fabio Galante. Dia bilang begini, Massimo Moratti selalu bersemangat saat kami melawan Juventus. Iyalah, yang namanya ini kan pasti selalu persaingan, apalagi Moratti kan benar-benar kecintaannya ke Inter pun sampai saat ini pun nggak akan habis, sahabat Bob, nggak akan terkikis gitu loh, walaupun bukan dia lagi yang punya. Jadi memang dia selalu bersemangat menonton Inter, walaupun ya kalau lawan Juventus, AC Milan pasti Moratti ini paling bersemangat menurut Galante ya. Ini luar biasa. Nah, satu lagi sahabat Bob, ini mantan gelandang Inter yang legendaris, Nicola Berti. Dia mengomentari jika Nicola Barella terus bermain seperti ini, dia layak mendapatkan Ballon d'Or. Ya, ini yang pernah gue bilang bahwa memang dia adalah salah satu gelandang box to box di Eropa, dan kalau dia terus menampilkan permainan seperti ini, gue yakin dia bisa menjadi pemain terbaik. Gue setuju dengan apa yang dibilang Berti gitu. Nah, sekarang karena kita mau bertanding melawan Juventus, ya kita berharap anak-anak Inter benar-benar fokus dan benar-benar menunjukkan bahwa mereka memang adalah salah satu pesaing untuk mendapatkan Scudetto di musim ini, sahabat Bob ya. Ini adalah booster buat Inter sebelum pertandingan melawan Juventus. Nah, sahabat Bob, nih Inzaghi semalam konferensi pers ditanya gitu loh. Bagaimana menurut Anda gitu Lukaku? Ya, Lukaku dia adalah seorang yang profesional dan kita ya sangat menyayangkan cedera dia, tapi bagaimana lagi, kita akan menunggu dia nanti di awal tahun Januari. Semoga dia semakin kuat ya, dan kita juga kehilangan Di Ambrosio sampai akhir tahun. Nah, ini sebenarnya suatu kehilangan gitulah. Nah, kita lihat terus dia bilang Bastoni juga demam, tapi kemungkinan dia akan tetap dibawa seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi benar-benar ini adalah kalau misal kita berbicara Inzaghi kan sebenarnya banyak pilihan ya. Kalau di lini depan ya kita hanya ada 3 sekarang ya. Ada Dzeko, ada Toro, dan ada Korea. Ya, semoga aja nanti mereka juga bisa berbicara banyak waktu melawan Juventus. Nah, terus pelatih Nerazzurri ini ditanya gitu. Bagaimana peluang Scudetto, dia bilang gitu. Masih ada 25 pertandingan lagi. Dalam seminggu ada jeda untuk Piala Dunia. Jadi perjalanan masih panjang. Ini akan sangat penting bagi kedua tim. Itu sudah pasti. Seperti kami, Juventus memenangkan 5 dari 6 pertandingan Serie A terakhir. Jadi mereka kembali ke jalur dan bermain dalam atmosfer yang penuh gairah. Kami harus bergerak, terutama saat tidak menguasai bola. Karena Juventus memiliki back-back hebat. Jadi ya, catatan buat sahabat Bob bahwa Juventus ini baru kebobolannya 7 gol di musim ini, dan memang termasuk punya pertahanan yang bagus walaupun dia posisinya di bawah Inter gitu loh. Nah, kami menghormati Juventus dan tahu seberapa kuat mereka. Meskipun mereka memiliki banyak cedera, mereka juga memiliki banyak pemain muda dan banyak berkualitas ya. Kami tahu apa yang diwakili pertandingan melawan Juventus. Itu sangat berarti bagi para penggemar dan kedua klub
ya. Jadi terus mengenai Brozovic, dia bilang begini, ya. Saya sangat senang dia kembali, meski gelandang Kroasia itu tidak akan menjadi starter pada pertandingan besok, ya. Jadi sahabat Bob, kemungkinan ya kita sudah dipastikan. Ini gue lihat nih line up-nya yang gue lihat di layar sahabat Bob, ya, bahwa Onana akan menjadi kiper lagi. Terus ada Skriniar, ada siapa? Ada De Vrij, ada Acerbi. Di kiri Di Marco udah dipastikan, ya. Gosens menjadi cadangan, dan di kanan Dumfries. Di tengah seperti biasa Hakan, Mkhitaryan, dan Barella. Dan di depan udah dipastikan Toro dengan Zeko. Ya, semoga sahabat Bob nih tinggal bagaimana Inter terus menjadi diri sendiri, tetap membuktikan karakter mereka bahwa melawan Juventus jangan sampai membuat kesalahan, ya, sedetail apapun. Makanya Inzaghi bilang bahwa harus agresif, harus bergerak terus walaupun Inter tidak memegang bola gitu loh. Jadi kita sangat sangat percaya diri bahwa kita akan menghadapi pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi, tapi tetap kita harus rendah hati sahabat Bob, ya. Bagaimanapun kita harus percaya dengan Inter, ya. Kalau kita sebagai fans harus percaya itu. Sahabat Bob boleh komen bagaimana prediksi sahabat Bob. Kalau prediksi gua Inter menang tipis, ya, menang tipisnya kalau nggak 2-0 2-1. Itu prediksi gua. Boleh sahabat Bob silakan komen seperti apa. Nah, dan kita berharap Lautaro juga mencetak gol, karena dia juga salah satu yang sering mencetak gol ke tim-tim besar, kayak AC Milan lah, Lazio, terus juga Napoli, Juventus. Jadi kita berharap Toro benar-benar bisa menciptakan gol. Tapi walaupun dia tidak mencetak gol, kita berharap dari para gelandang, dari sayap, dari back-back, ya. Kenapa? Karena kita benar-benar membutuhkan poin ini. Yang paling penting, ya, apapun yang telah dihasilkan Milan dengan Napoli jangan menjadi beban. Tetap fokus dengan 90-95 menit ke depan, itu yang dibutuhkan Inter. Tetap berkarakter, tetap mempertahankan fighting spirit, tetap semangat, gairah, dan tetap bagaimana bermain dinamis. Terus sinergi antar pemain benar-benar dimainkan waktu melawan Juventus. Karena ini yang membuat Inter kuat saat ini sahabat Bob, kekompakan dan kekeluargaan. Dan kita juga melihat bagaimana Inzaghi benar-benar mempersiapkan untuk pertandingan Juventus ini. Dan jangan salah bahwa Inzaghi selama berkarir dan dia melawan Juventus sudah menang 7 kali. Semoga aja ini kemenangan yang ke-8 bagi Inzaghi, dan kita berharap yang terbaik buat Inter sahabat Bob, ya. Bagaimanapun sahabat Bob terus, ya, tonton nanti jam 2.45, ya, dini hari, ya. Kita berikan dukungan, ya. Inter menang, gua juga akan langsung jogging nih keliling komplek nanti pagi sahabat Bob, ya. Karena apa? Karena gua akan mendukung Inter sampai seterusnya sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.